Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa ke rumahnya Allah, ke Masjid Al-Furqan, melaksanakan sholat subuh berjamaah, diawali dengan tahiyatul masjid, diiringi dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini merupakan karunia yang sangat besar, karena Nabi pernah menyatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Karena dunia ini akan sirna, dunia ini akan musnah, sementara 2 rakaat subuh ini akan kita temui nanti apabila kita sudah menghadap Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu jadi kufur kepada Allah padahal dulunya kamu mati? Jadi kita ini pernah mati dulu, kemudian dihidupkan sekarang ini. Apa terus kita hidup? Enggak, satu saat kita pun akan mati dan nanti akan dikembalikan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Karena itu perlu ada persiapan sejak dini, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kita ini sudah dilingkupi ajal, tidak mungkin bisa keluar. Bagaimanapun sehatnya kita tetap mati. Kadang yang sehat mati dulu, tidak mesti. Pada kesempatan pagi hari ini akan kami sampaikan satu nasihat Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Nabi pernah memberikan wasiat, wahai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan. Selesai kamu melakukan sholat fardu, maksudnya sholat yang 5 ini, hendaklah kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tentu yang dimaksud di sini setelah sholat itu ada wiridnya. Istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, tahmid takbir 33 kali, yang kemudian kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru doa ini, Pak. Jangan lupa, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Ini 3 permintaan luar biasa ya. Permintaan ini sungguh sangat berbobot. Kenapa?
Karena doanya dari Rasulullah. Sementara Rasulullah ini utusannya Allah yang paling dicintai. Maka semua yang beliau sampaikan penuh dengan bobot. Kami akan terangkan secara detail walaupun singkat ya. Yang pertama, mohon kepada Allah agar dibantu untuk selalu berzikir. Mungkin sudah sering kita dengar. Kelihatannya memang sederhana, tapi ternyata kita ini lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak ngedabrusnya. Zikirnya sedikit. Padahal sebagaimana yang kami baca tadi di rakaat kedua, ciri ulul albab, orang-orang yang cerdas pikirannya bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kok kebesaran enggak ya? Yaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring pun selalu mengingat Allah. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para sahabat. Mereka selalu mengingat Allah dengan zikir bil lisan, zikir bil qalb. Ucapannya dengan lesannya diiringi dengan kemantapan dalam hati. Bukan hanya waktu susah saja ya zikir. Karena sebagian orang ketika susah baru berzikir. Ada masalah baru ingat Allah. Banyak problem, terlilit hutang, apalagi dengan BBM yang naik. Seperti itu, akhirnya baru berpikir, oh BBM naik ini, ya opong gue tempe munggah kabeh wis. Iya betul. Terus mau apa kita ini? Ya memang kita tidak mengharap naik. Tapi kita kan tidak ngerti di balik itu ada apa ya. Mungkin hutang negara ini sangat banyak. Tapi memang kurang tepat. Dalam posisi yang seperti ini tidak perlu dinaikkan sebetulnya nanti. Setelah nyaman, setelah pulih. Mungkin tidak. Kondisi seperti ini naik dan ya sudah. Kalau sudah seperti itu mau apa? Ini kadang-kadang orang berzikir ingat Allah ketika susah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, zikir kepada Allah ini saking berbobotnya sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu sesuatu yang paling besar, yang punya pengaruh luar biasa. Contoh yang paling konkret ketika Nabi berhadapan dengan Da'thur. Seakan-akan Nabi sudah terdesak. Dan Da'thur mengatakan, ya Muhammad, dia masih kafir waktu itu. Karena ada sayembara barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Itu jaminannya 100 onta. Siapa tidak tergiur? 100 onta ini sama dengan, satu onta ini sama dengan Xenia 2012 mungkin. Mungkin seperti itu. Orang ini mengatakan, ya Muhammad, apabila ku tebas batang lehermu ini, siapa yang dapat menolong? Nabi dengan tenang, dia utusannya Allah. Allah, ucapan Allah ini membuat Da'thur gemetar, keringat dingin bercucuran.
Diambil pedang itu dibalikkan ke leher Daksur, sekarang giliranmu Daksur. Bagaimana? Ternyata Daksur mengatakan, tidak ada Muhammad, kalau engkau memaafkan. Nabi pun tidak melakukan tindakan. Padahal ini anarkis orang ini. Ternyata dia langsung masuk Islam. Karena hal yang tidak mungkin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu berzikir yang paling sempurna adalah berzikir dengan hati dan lisan. Saking sempurnanya Nabi menyebutkan masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuruh masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah, yang zikir kepada Allah, dengan orang yang tidak zikir kepada Allah, gambarannya seperti orang hidup dan mati. Yang zikir itu punya power, punya kekuatan. Sementara yang melupakan Allah, dia cuma bangkai saja. Karena channelnya sudah putus. Maka kita disunnahkan melakukan apa saja, semua ada zikir. Ya, sampean tahu sendiri, mau makan zikirnya basmalah. Selesai makan hamdalah. Masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal hubzi wal khaba'is. Keluar dari toilet baca ghufranak. Masuk masjid, apa masuk masjid? Zikirnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bisa diawali dengan sholawat yang pendek, baru keluar masjid. Semua ada zikir. Nah, ini yang kita minta kepada Allah agar dibantu dalam hidup ini supaya selalu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenang. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasyukrika. Mohon kepada Allah agar dibantu untuk mensyukuri nikmat. Kita ini kebanyakan kufur nikmat, Pak. Terus terang saja. Buktinya kalau kita jak madura beres, sembuh, sehat, itu biasanya lupa. Tapi begitu kita sakit gigi, padahal sakit gigi mungkin 2 jam, 3 jam, 1 hari. Waduh, keluhannya luar biasa. Ya opo awake gerak ndak semangan apa-apa iki. Tapi itu manusia lemah. Mana syukurmu? Padahal semua yang kita dapatkan ini, semua yang kita rasakan, bahkan semua yang kita kumpulkan itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang Allah berikan kepadamu itu hakikatnya dari Allah dan tak terhitung. Orang itu akan terasa kalau sudah masuk rumah sakit. Diinfus, apalagi pakai ini, oksigen. Baru terasa. Mahal oksigen ini. Apalagi tidak pakai BPJS, tidak punya kartu KIS. Yang sakit ini misalnya harus pakai ring. Berapa yang harus dikeluarkan? Karena itu benar apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Naik turunnya nafas kita, itu semua dari Allah. Begitu dihentikan, begitu sesek, baru terasa. Iya. Coba orang yang kena penyakit asma,
Saya pernah tanya sama orang tua saya yang kena asma waktu itu. Ya opo rasane kena penyakit asma, ya mudah-mudahan kita jauh. Kata dia, seperti orang yang masuk di lautan. Padahal hawanya luas, tapi ya subhanallah seperti itu. Seperti orang bernafas di lubang jarum. Allah kira. Tidak mampu bisa mati. Allah. Nah, kita ini lupa. Bahkan Allah memberikan jaminan, kalau kamu syukur nikmat, ku tambah nikmat itu. Bukan aku ngurangi. Begitu Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur kepadaku, ingat syukur nikmat ini berbanding lurus dengan ketaatan. Baru aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu kufur nikmat, cepat atau lambat yang turun itu adab. Inna adzabi lasyadid. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada bapak-bapak, adik-adik, syukuri nikmat Allah dengan meningkatkan iman, memperbanyak ibadah. Jangan terlalu membuang-buang waktu. Karena Nabi pernah menyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingan. Manfaatkan. Karena kita ini adalah kumpulan hari-hari. Yang apabila sehari berlalu, maka bagian dari hari kita ini bakal habis. Selesai sudah. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah agar selalu memperbaiki ibadah. Numpang tanya sekarang sama bapak-bapak ya. Mungkin adik-adik, ini kan ayyamul bid, mana yang puasa? Sedikit, mungkin tidak puasa, kita tidak mikir ke sana. Oh, makan pecel, loh kapan puasanya? Itu Ustaz yang dulu itu kan saya puasa, iya. Tapi di situ kan kita dianjurkan untuk menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi dengan melaksanakan ibadah puasa. Itu pun kadang kita ketinggalan. Si ngene, si repot, si iki. Ya repot teman. Nah, karena itu kita minta tolong kepada Allah agar memperbaiki ibadah. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Dengan dua cara. Pertama, meningkatkan keikhlasan. Bahwa apa yang kita lakukan, usahakan basicnya harus lillahi ta'ala. Jangan sampai karena manusia. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada mereka itu semata-mata karena Allah, tapi tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih, tapi lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki ibadah ini dengan cara mengikuti sunnah. Apa saja ya, sholat kita harus sesuai dengan contoh Nabi. Tahajud kita, bacaan Quran kita, sedekah, infak yang kita keluarkan. Jangan sampai kita ngarang-ngarang sendiri. Kan sekarang ini akhir-akhir banyak orang yang melakukan ritual tanpa ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu musproh, tidak ada artinya. Seperti zikir dengan joget, zikir dengan nyanyi-nyanyi, zikir seperti orang mabuk. Siapa yang mencontohkan seperti itu? Sing ngongkon ngono iku sapa? Wong itu tambah mantep, tambah gendeng. Iya. Nah, karena itu kita kembali.
tingkatkan keikhlasan. Dan yang kedua, usahakan kita melakukan ibadah ini sesuai dengan sunnah. Karena Nabi pernah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak cocok dengan sunnah, maka tertolak, tidak akan diterima. Jangan lupa selesai sholat, selesai wirid, baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.